Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan berita jemaat pada hari ini Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GKI Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah tatap muka dan ibadah live streaming kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat, simpatisan dan tamu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Majelis Jemaat GKI Balikpapan mengucapkan juga selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi anggota keluarga warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera selalu dilimpahkan Tuhan, dan Tuhan menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan juga ucapan selamat ulang tahun pernikahan pada minggu ini untuk kedua keluarga Bapak Nanang Agus Widodo dan Bapak Obednego Penang. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan penata layanan. Untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yulipina Penyang STH dan liturgos Diakon John Elbert. Dan selanjutnya yang akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 3 September tahun 2023 yaitu Bapak Pendeta Rino Ridwan MTH yang merupakan Ketua Resort Karau Ampa. Dan untuk liturgos Penatua Supriyatman Migang. Selanjutnya untuk kebaktian rumah tangga dan kategorial seperti yang ada di berita jemaat lembaran yang sudah dipegang oleh Bapak Ibu sekalian, untuk ini tidak ada perubahan. Saya lanjutkan untuk informasi tamu dari Resort Karau Ampa. Pada tanggal 2 sampai 3 September ada kunjungan kasih sebanyak 63 orang dari KPB SPB Resort Karau Ampa ke GKI Getsemani Balikpapan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai semuanya dalam perjalanan sehingga tiba bertemu dengan jemaat di GKI Balikpapan dengan keadaan selamat. Dan kemudian untuk jumlah jemaat yang hadir pada ibadah Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023
laki-laki 47 orang, perempuan 77 orang, dan jumlah 124 orang. Selanjutnya untuk laporan keuangan, baik laporan panitia Natal tahun 2023, tahun baru, dan HUT GKE dan Paskah tahun 2024, kemudian laporan keuangan panitia pembangunan GKE Galilea Batakan, selanjutnya laporan keuangan bidang pemeliharaan inventaris, dan laporan keuangan bidang sosial diakonia dan yakumkris, kemudian laporan kas jemaat, semuanya sesuai dalam berita jemaat yang sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan membacakan SK Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Getsemani GKE Balikpapan tentang komposisi dan personalia Panitia Pelaksana Perayaan Natal Seksi Pelayanan Remaja Pemuda tahun 2023. Menimbang, memperhatikan, memutuskan, menetapkan surat keputusan MPH Jemaat GKE Balikpapan tentang komposisi dan personalia Panitia Pelaksana Perayaan Natal tahun 2023 Seksi Pelayanan Remaja Pemuda GKE Getsemani Balikpapan. Pertama, tugas dan tanggung jawab panitia adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan rangkaian kegiatan perayaan Natal tahun 2003 secara tatap muka dan live streaming. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, panitia bertanggung jawab kepada MPH Jemaat GKE Balikpapan serta membuat laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan perayaan yang dimaksud. Yang ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dan keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Balikpapan tanggal 26 Agustus tahun 2023, Majelis Pekerja Harian Jemaat Getsemani GKE Balikpapan, Ketua Pendeta Yulipina Penyang STH, dan Sekretaris Penatua Dewi Sartika Gagarin. Lampiran surat keputusan MPH Jemaat Getsemani GKE Balikpapan nomor 028/MPH garis datar GKE garis datar SL garing U titik 1/08/2023. Komposisi dan personalia panitia pelaksanaan perayaan Natal SPRP tahun 2023. Panitia inti Ketua Dodi Setiawan Luhukai, Wakil Ketua Friska Deanti, Sekretaris Arisa Putri Immanuela Gantar, Bendahara Jessica Rahel Sembiring. Dan untuk seksi-seksi, 1. Seksi Acara dan Diakonia, Koordinator Lantik Wahyu Teahni, dan anggota-anggota Sinta Damayanti, Lisa Anastasia Natalia Landai, Carolina Benedict Christian, Anastasia Benedita Atmadia. Yang kedua, seksi perlengkapan dan dekorasi, Koordinator Epaphroditus Miseriodiars Domini Gasan. Anggota-anggota Jeremy Bayu Sagara, Gary Johnson, Prima Noviano Nyimbai, Christian Mangaris Go. Yang ketiga, seksi publikasi, dokumentasi, dan multimedia, Koordinator Rio Valentino Christian. Anggota-anggota Tionel Baya Apuy, Ken Gagas Abraham, Timothy Alvario Bidang, Christopher Mangaris Go, Daryl Filipi Rianto, Maleaki Fabian Saprianus Ransil. Selanjutnya, seksi konsumsi yang koordinator Elsia Ristiani, anggota-anggota Febi Anugrahni, Stefani Elisaveta Sudarto Liwan, Caroline Naintri, Jemima Mangaris Go. Seksi usaha dana,
Koordinator Yesi Rindianti, anggota-anggota Hiskia Edo Sianipar, Natasha Adinda Michelle Gantar, Naomi Angelina Putri Siborian. Demikian komposisi dan personalia Panitia Pelaksana Perayaan Natal SPRP tahun 2023. Demikian berita jemaat untuk kita semua, dan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan masuk dalam ibadah. Jemaat diundang berdiri, dan untuk lagu pembuka dari PKJ 219 bait 1 sampai baitnya yang kedua, di saat ini kuangkat tembang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dan kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jemaat Tuhan duduk kembali.
Pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyasukan bayi itu bagi tuan putri?" Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan dengan judul Janji yang Manis.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan sesuai dengan almanak yang ditentukan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-20 dengan perikop pengakuan Petrus. Kita berdoa kepada Tuhan memohon tuntunannya. Kami datang kembali ya Tuhan dalam doa kami untuk mensyukuri semua anugerah yang telah Tuhan karuniakan kepada kami sepanjang waktu, bahkan sepanjang minggu ini, di mana dalam setiap keadaan kami Tuhan tetap ada untuk menuntun bahkan memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami tetap ada di dalam pimpinan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh membawa tubuh, jiwa dan roh kami dalam persekutuan ini kepada Tuhan. Diberkatilah kami ya Tuhan, dan diberkatilah persekutuan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu membaca sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami. Urapi kami dalam Roh Kudus-Mu, dan urapi hamba-Mu yang akan membaca, menyampaikan maksud-Mu bagi jemaat. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20 dengan perikop pengakuan Petrus yang berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepaskan di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Salam. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami memberikan judul kecil perenungan firman Tuhan pada saat ini berdasarkan teks nas yang kita baca, yaitu memaknai sebuah pengakuan. Bapak Ibu yang dikasih next dalam Yesus Kristus, dalam teks nas yang kita baca pada saat yang tadi dikatakan di situ bahwa Yesus bertanya kepada para muridnya tentang apa pendapat orang atau apa yang dikatakan orang tentang Yesus. Setelah waktu itu Yesus sudah beberapa kali atau beberapa lama mengajar. Setelah Yesus juga sudah beberapa kali menyatakan mujizat. Orang banyak sudah berbondong-bondong banyak mengikuti Yesus. Ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Yesus, dan pada saat itu Yesus mau mendengarkan dari para murid khususnya apa pendapat orang tentang Yesus. Jawaban orang banyak pada saat itu sangat beragam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu dari nabi. Kenapa mereka menyatakan demikian atau berpendapat demikian? Hal ini berdasarkan pandangan pribadi mereka masing-masing. Hari ini berdasarkan asumsi mereka pribadi masing-masing, berdasarkan sejauh mana pengenalan mereka terhadap Yesus, yang pada saat itu secara langsung dengan mata sendiri
Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya membaca seperti kita pada saat ini, tetapi menyaksikan langsung perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Yesus lakukan. Tetapi pada saat itu, walaupun Yesus sudah menyatakan berbagai macam mujizat, bahkan juga mengajarkan tentang kebenaran firman Allah, orang masih banyak yang berpikir bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis, ia adalah Elia, ia adalah Yeremia, bahkan salah satu dari nabi. Kemudian Yesus bertanya kembali kepada para murid. Bisa kita baca dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Kenapa ia bertanya kepada para murid? Kalau tadi pendapat orang banyak, sekarang pendapat para murid yang senantiasa bersama-sama dengan dia, siang dan malam bersama-sama dengannya, bahkan pada segala waktu bersama-sama dengan Yesus. Yesus bertanya kepada mereka yang dikatakan kepada kita bahwa, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka dengan tegas jawaban Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dikatakan demikian, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Petrus menyatakan demikian? Seperti yang dikatakan bahwa salah satu ketika Petrus menyatakan demikian, Petrus bersama para murid ini sudah melihat, sudah menyaksikan, bahkan mengenal Yesus lebih dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka, khususnya Petrus pada saat itu, sampai kepada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa sesungguhnya Yesus itu bagi dirinya, bagi hidupnya, sehingga ia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu yang dikatakan kepada Yesus pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika dikatakan demikian, menyatakan kepada kita sekalian Bapak Ibu, sepanjang waktu dalam hidup kita mengiring Tuhan, bahkan kita mengiring Tuhan dari sejak dalam kandungan. Dari sejak dalam kandungan kita sudah didoakan, dari sejak dalam kandungan kita sudah disampaikan dalam oleh orang tua kita bagaimana tentang Yesus dalam kehidupan ini. Bahkan sejak sampai kita lahir, sampai kita dewasa, sampai pada saat ini, yang mau ditanyakan kepada kita, sepanjang hayat kita mengikut Tuhan, sejauh mana pengenalan kita akan Yesus. Kalau dikatakan tadi, Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bisakah kita juga menyatakan demikian? Memiliki keyakinan yang sama seperti demikian? Atau kita hanya mengaku dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup dalam tutur mulut kita, tetapi dalam perilaku hidup kita jauh dari apa yang dikatakan menyatakan Yesus sebagai Mesias. Ini yang perlu ditanyakan kembali. Tapi yang mau diinginkan oleh Yesus adalah seperti yang dilakukan oleh Petrus pada saat itu, bahwa Petrus sampai kepada pengakuan imannya yang sungguh, bahwa ia mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Ini bersumber dari pengenalannya yang benar akan Yesus. Next, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus mendengar jawaban Petrus demikian, dikatakan dalam ayat yang ke-17, ia mengatakan bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ketika Petrus menyatakan demikian, Yesus menyatakan bahwa Petrus sebagai orang yang berbahagia, Petrus sebagai orang yang diberkati. Itu dikatakan demikian. Kenapa? Karena Petrus sampai kepada pemahaman, pengenalan yang sungguh, yang benar tentang siapa Mesias. Namun seperti yang dikatakan oleh Yesus di situ, bahwa sesungguhnya bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya bahwa pada saat itu ketika Petrus menyatakan demikian, bukan hanya karena akal budi dan pikirannya yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi ketika ia mengaku Yesus sebagai Mesias dalam hidupnya, pada saat itu juga Roh Allah bekerja dalam dirinya, bekerja dalam hatinya, bekerja dalam hidupnya. Roh Allah itu juga yang membuka hati dan pikirannya, yang menyatakan juga bahwa Yesus adalah Mesias.
mau menyatakan kepada kita sekalian bahwa implikasinya bagi kita ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan berbarengan dengan itu hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, pada saat yang sama Allah sendiri berkarya dalam rohnya untuk bersama-sama dengan kita, menuntun kita dalam kehidupan, bahkan menguatkan iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Ia tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi Ia akan bersama-sama dengan kita. Next. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kemudian dikatakan oleh Yesus kembali dalam ayat yang ke-18 dan 19 berbunyi demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah gambar batu karang. Batu karang ini sangat kuat. Bisa kita kadang-kala kita melihatnya di pinggir laut. Kadang-kadang juga tidak terlalu jauh dari tengah laut. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa batu karang ini setiap saat, entah siang atau malam, dalam segala waktu selalu diterjang oleh ombak. Selalu diterjang oleh ombak. Tetapi sepanjang waktu ketika diterjang oleh ombak, batu karang ini tidak pernah roboh, tetapi batu karang ini tetap kokoh, tetap awet, tetap kuat. Sehingga dalam Kidung Jemaat kita 37, nomor 37 menyatakan bahwa batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Batu karang. Kenapa dikatakan sebagai batu karang? Ini merupakan simbol dasar yang kuat, begitu ya. Simbol dasar yang kuat, yang dimana apapun yang terjadi tidak akan tergoyahkan. Badai sebesar apapun menghantamnya tidak akan tergoyahkan, dan ia tetap berdiri kokoh karena ia memiliki dasar yang kuat. Yang mau dikatakan di situ adalah bahwa gereja Tuhan, karena kata Yesus tadi mengatakan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang mau dikatakan kepada kita adalah bahwa gereja Tuhan yang di dalamnya umat Tuhan itu dibangun dalam kepercayaan iman yang kokoh, yang kuat, berdasarkan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Artinya bahwa gereja yang demikian, bahkan di dalamnya umat Tuhan yang demikian, memiliki ketahanan, memiliki kekuatan yang tidak tergoyahkan. Meskipun cobaan, meskipun rintangan, meskipun tantangan menghantamnya setiap saat dan waktu, imannya tidak pernah rontok oleh apapun. Baik itu oleh godaan, tantangan, maupun juga hambatan dalam hidup. Tetapi setiap orang percaya bahkan di dalamnya yang dikatakan sebagai gereja Tuhan itu, umat Tuhan di dalamnya memiliki ketahanan yang sangat luar biasa, karena ia mendasari imannya di atas dasar iman yang benar, pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik suka atau duka, keadaan baik atau tidak baik dalam hidupnya, ia tetap kokoh, ia tetap setia. Batu karang itu tidak akan pernah tergoyahkan. Itu yang diinginkan oleh Yesus dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Artinya bahwa gereja Tuhan dibangun di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, yang di dalamnya memiliki pondasi yang kuat, memungkinkan setiap kita membangun persekutuan koinonia yang kuat, dan juga melakukan kesaksian
ke tengah-tengah dunia ini, yaitu marturia, bahkan juga melakukan apa yang dikatakan pelayanan secara nyata, yaitu diakonia. 3 itulah yang harus dilakukan oleh gereja, kesaksian gereja, yaitu koinonia, marturia, dan juga diakonia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, next. Kemudian Yesus mengatakan bahwa dalam ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepaskan di sorga. Bapak Ibu tahu kunci? Bila Bapak Ibu punya rumah, kuncinya Bapak Ibu titipkan dengan seorang. Tentu kunci itu tidak akan Bapak Ibu titipkan dengan sembarangan orang. Tentu Bapak Ibu pasti menitipkan kunci misalnya dengan orang yang Bapak Ibu percayakan. Dan karena itu kunci merupakan sebuah otoritas. Kunci merupakan sebuah kekuasaan atau kuasa. Yesus di sini ketika dia mengatakan bahwa kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, Yesus memberikan otoritas kepada umat Tuhan, kepada Petrus pada saat itu dan juga murid-murid, bahkan juga kepada gereja, bahkan di dalam gereja itu adalah umat Tuhan atau orang percaya. Memberikan otoritas, memberikan kuasa untuk apa? Untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengajarkan umatnya, memberitakan pengampunan dosa, melepaskan dosa dari umat Tuhan. Dan dalam hal ini kerajaan surga atau kunci kerajaan surga mengacu kepada kekuasaan untuk mengajar dan memahami ajaran Kristus serta memberikan arahan moral dan rohani kepada orang percaya. Jadi gereja memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan dalam kekuatan roh, atau gereja yang di dalamnya orang percaya memiliki kuasa atau otoritas mengajarkan dan juga memberitakan pengampunan dosa, melepaskan manusia dari dosa, dan melalui pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya yakin semua kita rindu untuk memiliki otoritas yang dikatakan oleh Yesus. Dan sebenarnya setiap orang percaya ketika ia percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan juga menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Yesus, ia memiliki otoritas yang sama. Jadi otoritas itu sebenarnya bukan hanya kepada salah satu orang yang ditujukan atau orang-orang yang ditujukan saja, tetapi orang-orang yang telah mengikut Yesus dengan setia dalam hidupnya memiliki otoritas itu. Cuma seringkali dalam kehidupan kita bahwa kita tidak menyadari hal itu. Kita tidak menyadari akan tugas itu. Kita tidak menyadari akan kekuasaan yang telah Yesus berikan kepada kita. Sehingga karena sering abai akan hal ini, kita sering mengatakan bahwa itu adalah tugas para pendeta, tugas para penatua diakon, tugas orang-orang yang telah dikhususkan. Ya, tapi Tuhan mengatakan di situ adalah bahwa untuk setiap umat percaya memiliki tugas yang sama, memiliki kuasa, otoritas untuk mengembankan tugas itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, next. Kita melihat kembali dalam ayat yang ke-20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam hal ini Yesus memberi isyarat untuk menunggu waktu yang tepat, atau dalam hal ini bijaksana tentang pengakuan.
Ini seringkali disebut dengan rahasia mesianik atau rahasia kerajaan sorga, di mana Yesus ingin menjaga identitasnya supaya perannya sebagai Mesias itu sampai tiba waktunya akan dibukakannya menurut waktu yang telah ditentukan. Sebab apa? Jika hal itu terjadi sebelum ataupun tidak sesuai dengan waktu yang tepat menurut Yesus, maka memungkinkan terjadi kesalahpahaman atau konflik yang terjadi, yang muncul tentang informasi itu. Nah, oleh sebab itu pada saat itu, karena waktunya belum tepat, Yesus menyatakan bahwa biarlah identitas itu akan senantiasa nantinya akan terbuka seiring dengan waktu. Next, dari nas ini Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan, mari kita melihat aplikasinya dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam kita memaknai pengakuan kita tentang Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus dari hati. Wajib, memang wajib dalam hidup kita, tetapi harus dari hati kita. Kenapa dari hati? Karena mungkin dari tutur mulut kita bisa mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi perbuatan hidup kita tidak sesuai. Yang Tuhan mau adalah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Harus dari hati. Ketika dari hati, artinya kita mengeluarkan segala sesuatu berdasarkan hati kita, dan dari hati itu juga nyata perbuatan-perbuatan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita, itu menjadi dasar iman bagi kita. Dasar iman yang di dalamnya seperti yang dikatakan tadi, dasar berdirinya gereja. Karena kita semua adalah gereja Tuhan yang hidup. Jadi kita jangan selalu memandang bahwa gereja itu dalam bentuk bangunan fisik. Persekutuan orang percaya adalah gereja Tuhan. Bapak, Ibu dan saya semua adalah gereja Tuhan. Yang Tuhan mau kita menyaksikan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, yang seringkali abai dalam kehidupan kita adalah menyadari otoritas rohani yang diberikan atau kuasa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kita semua diberikan otoritas oleh Allah yang memberikan kunci kepada kita, kuasa untuk kita, untuk menjalankan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tugas pelayanan, pengajaran, bahkan memberitakan keampunan dosa. Bapak Ibu, kalau boleh saya tanyakan, seberapa orang di dalam ruangan ini yang pernah bersaksi bahwa Yesus adalah Juru Selamat kepada sesamanya, bukan kepada orang yang sudah percaya dan setia kepada Yesus, tetapi kepada orang yang tidak pernah mengenal Yesus dalam hidup ini. Seberapa orang yang pernah melakukannya dalam kehidupan kita? Yang Tuhan mau bahwa kita menyadari otoritas atau kuasa yang telah Allah berikan itu dalam kehidupan kita untuk menjalankan tugas kita, pelayanan kita, pengajaran, memberitakan tentang keampunan dosa. Itu yang Tuhan rindu. Dalam hal ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita juga diingatkan bahwa mengenai otoritas ini. Kenapa diingatkan senantiasa tentang otoritas ini? Karena seringkali yang terjadi adalah bukan otoritas yang kita tampilkan dalam hidup kita, tetapi justru sebaliknya. Bisa jadi kita justru berkecimpung dalam dosa, tidak keluar dari lingkaran dosa dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau bahwa ketika kita mengikut Dia dengan setia, ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki dasar iman yang kuat, yang kokoh. Kita diingatkan oleh Tuhan ketika kita mengikut Dia sepanjang hayat dalam kehidupan kita. Kita memiliki pengenalan yang sungguh
bahkan menyadari akan otoritas yang telah Tuhan berikan itu untuk kita lakukan dalam hidup kita, dan menggunakan otoritas itu dengan bijaksana. Kenapa dikatakan dengan bijaksana? Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksakan orang untuk percaya. Tidak ada dipaksakan untuk percaya. Tugas kita adalah memberitakan mengenai orang itu percaya atau tidak. Roh Kuduslah yang berkarya dalam hatinya. Tugas kita adalah memberitakan, mendoakan. Namun ini yang seringkali kita juga abai dalam hidup kita. Mungkin bisa dikatakan bahwa apakah ada di antara kita di tempat ini yang pernah mendoakan sesama kita, atau hanya konsen untuk berdoa untuk diri kita pribadi, tidak pernah berdoa untuk sesama umat Tuhan, apalagi orang lain. Ini yang sangat miris dalam kehidupan umat Tuhan. Maka oleh sebab itu kita coba masuk ke dalam kesimpulan pada saat ini. Next, kesimpulannya bagi kita sekalian, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang pertama adalah mari kita menghidupkan pengakuan kita dalam setiap tindakan bahwa Yesus adalah dasar iman. Bukan hanya pada saat kita ibadah minggu ketika kita mengaku atau berdiri menyatakan pengakuan iman. Setiap orang percaya dalam ibadah minggu, khususnya gereja-gereja Protestan, arus utama dalam ibadahnya ada yang dikatakan pengakuan iman, dan ini wajib. Pengakuan iman ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk kita ucapkan. Kenapa juga harus diucapkan? Supaya kita mengingat akan pengakuan iman kita, supaya kita ingat akan janji kita. Yang Tuhan mau juga bukan hanya sekedar ingat, tetapi kita menghidupkan pengakuan iman itu nyata di dalam tindakan hidup hari lepas hari. Itu yang Tuhan mau. Kemudian bahwa yang kedua, kita juga diingatkan untuk menggunakan kuasa atau otoritas tadi untuk membangun dan memperkuat iman, bukan meruntuhkan iman, tetapi untuk membangun dan memperkuat iman. Bukan juga untuk sekedar sebagai ada dalam hidup kita sendiri, tetapi dikatakan di situ untuk membangun. Artinya kalau membangun ada sesuatu yang bertumbuh, begitu. Memperkuat ada sesuatu yang selalu kuat senantiasa, tidak mudah rapuh, tidak mudah goyah. Tapi biarlah kita menggunakan otoritas yang telah Tuhan berikan itu untuk membangun dan memperkuat iman, terlebih persekutuan orang percaya. Dan yang ketiga, mari menjadi saksi cahaya Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang menyatakan kebenaranmu kepada kami. Apa yang boleh kami dengarkan dan juga Tuhan nyatakan kepada kami dalam firman, dapat kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami selaku manusia biasa, tuntun kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk melakukannya dengan baik dan setia. Tuntun kami Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Bapa Yesus Kristus, pada saat ini juga kami senantiasa menyatakan pujian hormat kami, syukur kami atas setiap karya Tuhan yang senantiasa menjaga kami dengan baik, memberkati kami, memelihara kami, menyatakan kasih setia Tuhan setiap saat dan waktu kepada kami. Terima kasih atas semua anugerah-Mu, dan pada saat ini kembali ya Tuhan, kami berdoa kembali, menyerahkan kehidupan kami senantiasa umat Tuhan di Jemaat GKI Balikpapan ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Biarlah berkat dan juga pemeliharaan Tuhan nyatakan kembali dalam hari-hari hidup kami. Diberkatilah kami dalam karya kami, diberkatilah kami dalam keluarga kami, diberkatilah kami dalam segala perjuangan kehidupan kami. Dan kami serahkan ya Tuhan
kehidupan kami hanya kepada Tuhan semata. Pada saat ini juga kami rindu mensyukuri semua anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, terkhusus kepada keluarga kami, saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Baik itu Bapak Alexander Samuel, Saudari Sinta Damayanti, Ibu Albertina Rosalina Imuli, Saudara Augida Pinsiagian, Bapak Happy Storge, Saudari Sophia Luhukai, anak kami Seril Nathanael, dan yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Nanang Agus Widodo, keluarga Bapak Obed Nego Penang. Biarlah ya Tuhan Engkau menyatakan damai sejahtera dan anugerah-Mu dan berkat-Mu yang tidak berkesudahan bagi mereka dalam berkat panjang umur, berkat lanjut usia, bahkan berkat Tuhan dalam setiap karya, bahkan dalam rumah tangganya, dalam kasih dan kebahagiaan sepanjang masa. Kami serahkan mereka Tuhan hanya kepada Tuhan semata. Tuhan menyatakan kasih dan berkat Tuhan senantiasa. Pada saat ini juga kami rindu berdoa bagi panitia Pekan Raya Pemuda Remaja 2 yang mengembankan tugas yang berat. Kami rindu menyerahkan mereka semua. Dimampukanlah mereka Tuhan dalam tuntunan-Mu, dan diberkatilah apa yang boleh mereka persiapkan untuk kegiatan ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Panitia pembangunan gereja Galilea juga kami serahkan, bahkan panitia Natal, jemaat, bahkan juga pemuda remaja dan kategori lainnya. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memampukan dan memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan kembali ya Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang senantiasa memelihara dalam kasih Tuhan, melindungi dalam damai Tuhan, memberkati para pemimpin kami, dan biarlah ya Tuhan dengan hikmat-Mu menyertai mereka. Bapa Surgawi, pada saat ini juga kami berdoa secara khusus untuk kota kami Balikpapan. Damailah kota kami ya Tuhan, diberkatilah kota kami ini, dan biarlah kasih Tuhan memberkati Bapak Wali Kota, bahkan segenap jajaran. Tuhan Yesus Kristus, ada banyak seru doa kami yang di mana mulut bibir kami terbatas untuk mengucapkan. Kami menyerahkan juga jemaat Tuhan yang pada saat ini kurang sehat di rumah mereka. Tuhan memberikan kepada mereka penyertaan kekuatan, bahkan kesehatan, dan kami menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan dalam satu nama Yesus yang mengajarkan umat-Mu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Nas pembimbing terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai dengan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami, dan Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara itu persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 bait pertama sampai dengan selesai persembahan syukur dikumpulkan. Betapa kita tidak bersyukur.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus.